Asam lambung, dan GERD sangat sulit untuk disembuhkan kalau Anda terus-terusan begini. Jadi menurut Dr. Camilla S. White, psikolog dari University of Missouri, Amerika Serikat, mengatakan bahwa orang yang terus-terusan mengalami atau mengakses hal ini, yaitu merasa cemas, berpikir aneh-aneh, memendam amarah, marah yang berlebihan, takut, dendam ke seseorang, luka batin, kecewa, bahkan trauma, membuat terus-terusan mengalami kesedihan, terus merasakan tegang, panik, penuh tekanan, akan sulit untuk sembuh. Dia telah melakukan penelitian di tahun 2002 terhadap 1953 orang yang diikuti oleh pria dan wanita yang mengalami level stres yang sangat tinggi, cenderung mengalami sakit perut dibandingkan dengan orang yang rileks. Kabar baiknya, stres tidak akan membuat Anda mati, tetapi kepercayaan stres membuat Anda mati, itu yang bisa membuat kematian tersebut. Jadi keyakinan di sini sangat penting untuk meyakini hal-hal yang bagus-bagus dan mengambil apa hikmah dari penyakit ini. Itu akan lebih mempermudah kesembuhan dan membuat kita tidak terus-terusan berkeluh kesah akan penyakit ini. Meskipun sakit memang pernah saya rasakan, tapi begitulah, kita harus terus mensyukuri apapun yang dikasih Sang Maha untuk kita. Dengan kita menerima apa yang dikasih, tidak menolaknya, dan gilanya lagi, ada yang telah meneliti bahwa kalau kita terlalu pengen atau bernafsu untuk mendapatkan kesembuhan, justru itu yang menghambat. Pernahkah Anda, jika Anda kehilangan kunci atau barang apa begitu, ketika Anda sangat bernafsu untuk mencari barang tersebut, bahkan barang tersebut tidak ketemu-ketemu. Ketika Anda telah membeli atau membuat kunci baru barang tersebut, entah gimana ceritanya dia nongol begitu saja, bisa saja pas Anda duduk di kunci tersebut. Itulah makanya. Jadi jangan terlalu bernafsu juga untuk kesembuhan. Ini sama kayak ketika kita memanah begitu. Kita tetap harus berikhtiar dengan cara menarik panah ini. Tapi kalau kita nggak melepaskan anak panah ini, sasaran yang akan kita tuju tidak akan kena, ya diem di situ-situ saja. Jadi kita harus ikhtiar dengan menarik anak panah dan bertawakal dengan melepaskan dan berserah total ke Sang Maha. Tapi bukan berputus asa, beda di sana. Kalau berputus asa membuat kita down, tapi dengan berserah ke Sang Maha, kita akan membuat kita lebih enakan, bahkan lebih berbahagia. Nah, jika Anda terus-terusan mengalami hal yang saya sebutkan barusan, akan berisiko terkena irritable bowel syndrome atau IBS. IBS itu apa? Itu kayak iritasi di saluran pencernaan, membuat pencernaan kita terganggu, yang membuat perut bisa kembung, diare, sembelit, sakit atau kram perut yang berulang-ulang, sakit perut yang biasanya mereda setelah BAB, tetapi ini masih saja. Bahkan ada yang tidak bisa menahan keinginan untuk BAB, sesak napas, jantungnya kayak berdebar-debar, mual dan muntah karena ada BAB-nya berlendir, sering bersendawa atau kentut, benjolan pada perut atau perutnya kayak membengkak. Ini udah masuk ke IBS.
bahkan dia mudah lelah, nyeri punggung, cepat kenyang, nafsu makannya menurun, rasa panas di dada, singkatnya dirangkum, terkena asam lambung, GERD dan MAH. Itu karena saluran pencernaannya ini terganggu. Yang membuat saluran pencernaan ini terganggu secara ilmiahnya yaitu ketika kita terus-terusan stres, ini akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini yang bertanggung jawab akan sistem pencernaan kita. Karena ada penelitian menjelaskan bahwa otak dan usus serta lambung kita itu memiliki jalur saraf yang sama. Sehingga jika kita mengalami stres di kepala nih, dia akan mengikuti juga usus dan lambung kita ini. Gitu. Di lambung juga ada 95% diproduksi hormon serotonin atau kimiawi di dalam tubuh kita yang namanya serotonin diproduksi di sana. Ini yang bertanggung jawab akan suasana hati kita. Jadi kalau kita stres atau makan makanan yang salah, membuat sistem pencernaan kita bermasalah, membuat hormon ini berkurang untuk diproduksi. Itulah yang membuat kita stres. Dan ada dua sebenarnya tipe orang yang mengalami asam lambung ini. Ada yang karena salah makan, sehingga salah makanlah atau pola hidupnya salah membuat dia terkena asam lambung. Dan ketika asam lambung dia menjadi cemas. Tipe orang yang kedua adalah orang yang mengalami stres dengan level tinggi tersebut, seperti yang saya katakan, membuat dia terkena asam lambung. Nah, jadi nggak peduli Anda di tipe yang mana, yang paling penting adalah menghilangkan stres ini sehingga penyembuhan akan lebih mudah. Orang sehat aja jika mengalami stres akan merasakan asam lambung, apalagi yang sudah asam lambung terus-terusan nggak diobati stresnya atau anxiety ini. Tanda-tanda Anda sedang berada di level stres yang tinggi, sehingga Anda bisa mengecek sendiri ke diri Anda apakah Anda sedang stres, karena ada yang merasa bahwa dia nggak stres. Jadi kayak punggung atau lehernya selalu sakit. Itu tanda pertama. Kedua, tidur tidak bisa nyenyak. Kita sudah beraktivitas seharian, seharusnya kalau kita tidur akan lebih mudah kan. Tapi karena efek stres ini membuat otak ini tidak berhenti untuk bekerja, jadi membuat tidur tidak nyenyak, kelelahan. Kalau tidurnya tidak nyenyak, otomatis akan membuat kelelahan karena badan tidak bisa beristirahat lah, seperti yang Anda tahu. Dan ini juga membuat imun tubuhnya tidak bisa meningkatkan dirinya sendiri, imun tubuhnya melemah, makanya penyembuhan akan sangat sulit. Bahkan COVID aja yang belum ada obatnya, dengan menaikkan imun tubuh bisa menyembuhkan COVID. Ya, asam lambung juga sama seperti itu. Karena begitulah cara saya yang bisa sembuh total sebelumnya, dengan menaikkan imun tubuh ini. Menaikkan imun tubuh ada banyak cara, salah satu caranya adalah hilangkan stres, karena itu faktor yang paling penting sebenarnya. Terus aktivitas seksualnya terganggu, area sekitar mulut bergaling karena ketika tidur ada gesekan-gesekan di giginya yang membuat mulutnya sedikit pegal, mimpi buruk, nah, sakit perut, asam lambung ini karena level stres yang tinggi. Terus kepalanya sampai sakit dan migrain gitu, sakit punggung juga tadi. Bahkan ada yang kayak menggigit-gigit kuku saking stresnya, dan luka dan memar. Ini kalau asam lambung terus-terusan naik, membuat mukosa di lambung kita itu melemah. Nah, itu mukosa di lambung itu kalau dikikis terus menerus oleh asam lambung yang terus-terusan naik ini, itu yang membuat
lambung lambung itu menjadi kayak berdarah, bahkan ada yang kayak semacam ini yang sariawan polip begitu. Nah itu ada polip di sana itu karena terus-terusan asam lambungnya ini naik. Bahkan ada juga kena polip gara-gara dia sering meminum obat PPI. PPI itu kayak omeprazol, lansoprazol itu kalau terus-terusan diminum kan dia itu menurunkan asam lambung ya. Tapi kalau terus-terusan dan nggak sembuh-sembuh, itu efek sampingnya lebih mengerikan lagi. Ada yang bahkan sampai kena kanker perut dan ginjal kronis. Nah ini ginjal kronis ini kayak di pinggang kita itu jadi semacam pegel-pegel. Bahkan saya saja kemarin ketika mengkonsumsi omeprazol, lansoprazol, yang zol-zol ini pokoknya membuat punggung saya kayak pegel sekali pokoknya. Berarti saya minum ini baru hilang pegelnya dengan sendiri. Saya meminum ramuan sendiri BTW untuk menghilangkan ini. Tapi tetap stres itu mesti dihilangkan, setidaknya diminimalisirkan. Jarang bermimpi saat tidur. Ini terjadi karena ketika tidur, dia tidurnya tidak nyenyak, sehingga proses pembentukan mimpi ini belum bisa terjadi. Nah, ada yang sampai alerginya sampai parah lagi karena stres. Jerawat di mana-mana ya karena darah kotor tidak bisa disaring oleh ginjal kita, karena ginjal ikut berperan penting menetralkan atau membersihkan darah kita. Nah itu kalau imunnya terganggu ya bisa ke sana juga akhirnya. Bahkan mual. Kalau mual ketika kita stres, di pencernaan kita itu kayak semacam di shutdown oleh hormon kortisol ini. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, dia satu sandera itu yang membuat makanan nggak diterima, sehingga makanan itu mau dikeluarkan lagi, yang membuat mual. Nah yang membuat mulas karena stres ini juga mematikan bakteri baik yang ada di usus kita. Kemudian ada yang sembelit dan diare. Ini ada kejang, kayak dia kejang karena di tenggorokannya itu tegang, bahkan sampai ada yang sesak napas karena tegang di tenggorokan. Ada yang sampai rambutnya juga rontok karena stres, berdampak sangat banyak sekali, termasuk mengganggu folikel rambut kita. Oleh karena itu silakan Anda identifikasikan sendiri apakah Anda sedang berada di level stres yang sangat tinggi. Jika level stresnya ini nggak diturunkan, sangat sulit buat disembuhkan meskipun Anda meminum segala macam obat buat menyembuhkan ini, tapi sulit untuk disembuhkan karena inilah penyebabnya. Oleh karena itu, untuk Anda yang sudah mengisikan POM, akan saya bantu Anda bagaimana supaya Anda menghilangkan stres ini, karena banyak faktor yang membuat orang stres. Ada yang karena pasangannya lah, ada yang karena dendamnya lah. Jadi saya akan membantu lebih detail lagi gimana cara menghilangkan perasaan-perasaan yang negatif ini. Bagi Anda yang belum mengisikan POM dan Anda merasa sangat sulit untuk sembuh dari penyakit ini, ya ini Anda mesti cek apakah Anda terus-terusan berada dan mengakses perasaan-perasaan yang nggak memberdayakan itu. Itulah yang membuat sangat sulit untuk sembuh. Oke, silakan isikan POM. Formulir online-nya saya taruh di link di deskripsi. Silakan Anda isikan jika Anda ingin saya bantu dan menganalisa Anda sedang berada di tahap mana penyakitnya. Dan saya akan memberikan cara-cara khusus yang tentunya sesuai dengan sakit atau keluhan stres yang Anda derita ini. Oke, mungkin itu saja, and see you in the next video, and bye bye.